Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif bi jami'i sifatil kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Hadirin, adik-adik mau ikut ngaji? Emang nggak pada ngaji Iqra? Enggak. Para jamaah kaum muslimin muslimat, tematik perdana kita adalah hadis amalan ringan berpahala besar. Ini kita ambil dalil Al-Qur'annya berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat ke-16, surat An-Nahl, pada ayat ke-97. Ya, sebab ini hasil riset kami gitu ya. Ini adalah buku yang sudah dicetak sampai lebih dari 10.000 eksemplar dan kita ajarkan di masjid-masjid, di musola-musola. Nah, hadis amalan ringan berpahala besar ini kita ambil dari janji Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl pada ayat ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihah, siapa orangnya yang beramal soleh, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun perempuan, syaratnya wa huwa mu'min, harus beriman. Jadi orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, kalau tidak beriman sama juga kasihan, keranjang penyimpanan amal solehnya itu bocor. Ya, jadi syarat mutlak untuk diterima amal soleh kita, pertama punya iman. Jadi kalau laki dan perempuan, kata Allah Ta'ala, beramal soleh dan dalam keadaan beriman, Allah berikan janji dua dalam ayat ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, ini penting untuk kita ajarkan akidah ini kepada anak-anak kita, bahwa seseorang itu kalau mau berkah hidupnya beramal soleh dan beriman. Jadi jangan mengandalkan daripada kemampuan kita, ya, skill kita, pendidikan, education, graduate dan sebagainya. Tapi semua ini berkah daripada iman dan amal soleh.
Bagaimana Pak Ustadz kalau orang dia tidak beriman, rumahnya bagus, mobilnya bagus, penghasilannya bagus, padahal nggak beriman? Itu namanya bukan hayatan thayyibah, itu bukan nikmat, tapi istidraj. Makanya harus dipahami mana beda nikmat, mana istidraj. Nikmat adalah fasilitas hidup yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat, itu nikmat. Jadi kenikmatannya itu menjadi wasilah dan perantara untuk dia bertambah taat kepada Allah. Tapi kalau ada orang nggak beriman, nggak sholat, nggak puasa, nggak begini, nggak begitu, nggak beriman kepada Allah, hartanya banyak, mobilnya bagus, rumahnya mewah, itu namanya kata Nabi bukan daripada nikmat, tapi istidraj. Apa itu istidraj? Pemberian yang disengaja diperbanyak oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dia tidak beriman, supaya nanti dia akan menghadapi siksa Allah Ta'ala yang teramat pedih. Ya. Nah, ini sebagai muqaddimah taklim kita. Contohnya dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak Ibu, ini kita akan ngaji ilmu hadis ya, yang nantinya masuk kepada temanya di sini adalah amalan ringan berpahala besar, sebagai perdana kajian kita. Nih, definisi istidraj dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah, kita baru perdana pertama kali ngaji, nomor hadisnya udah masuk 17.000, kalah yang di Anur. Yang di Anur semalam baru 6.306, ini udah 17.000. Emang musola Ar-Rahman gak ada duanya ya? 17.311 riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam kita yang madhabnya kita amalkan di Indonesia. Nah, muridnya ini dia, namanya Imam Ahmad. Nabi bersabda, idza ra'aitallaha, apabila kamu melihat Allah Ta'ala, yu'til abda, memberikan harta kepada seorang hamba, minad dunia, dari kekayaan dunia, ala ma'asi, padahal sering bermaksiat, enggak beriman, enggak sholat, enggak puasa. Ini bagai Bapak Ibu, sebagai jawabannya ya, sebagai jawaban kalau ada orang bilang, Pak Ustadz ngapain sih sholat, ngapain puasa, tetangga juga pernah sholat mobilnya bagus. Bagaimana jawabnya Bu? Bu, masih hidup? Bagaimana jawabnya? Itu Bu, kalau anak ibu dilamar sama laki-laki, maharnya Mercy E-Class 2,5 miliar, diterima nggak? Diterima nggak? Astagfirullahaladzim. Laki-laki itu tidak beriman. Laki-laki itu tidak beriman, diterima nggak Bu? Di dalam musola enggak, di luar musola? Jangan. Apa artinya anak kita punya suaminya penghasilannya besar tapi harus keluar dari agama banyak dalilnya, nanti kita akan baca itu. Enggak diterima oleh Allah Ta'ala orang yang menganut agama selain bukan kata Ustadz. Nih, kita tampilin deh biar Bapak Ibu enggak mati penasaran. Dalam belum apa-apa udah mati deh. Dalam Ali Imran surat ketiga ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orangnya yang mencari agama ghairal islami dina, selain agama Islam, falai yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah darinya, wa huwa fil akhirati, nanti lihat di akhirat, minal khasirin, dari orang yang sangat merugi, menyesal, nangis keluar air mata darah, air mata nanah, nggak bakal ada yang bisa menolong. Baik, jadi ini dunia sangat singkat sekali. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kita buka sendiri, bahwa Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ini baru muqaddimah ya, baru muqaddimah, belum masuk kepada materi. Saya ingin kasih penjelasan dulu bahwa dunia ini Bapak Ibu sangat hina ya, sangat sebentar
Ya, nggak ada apa-apanya. Kita ini sedang mempersiapkan adalah kehidupan di akhirat kita. Kemarin tetangga kita lagi anak-anak udah lagi ngobrol, masih bergaul sama kita, mati kena COVID. Kita sih sebenarnya cuma nunggu apa? Giliran. Ya, kalau kita bisa ngeliat alam goib, absennya tanggal berapa ini udah siap-siap banget nih kayaknya. Geser. Kalau bisa digeser, Pak. Baik, hadis riwayat Imam Tirmidzi 3896. Baginda bersabda, "A'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin ila sab'in, berkisar antara 60 sampai 70 tahun." Umur umatku, kata baginda, berkisar 60-70 tahun. Wa aqalluhum may yajudu dzalik, dan sedikit sekali yang umurnya lebih daripada 60-70 tahun. Ada yang 70-80, tapi sedih. Ya Allah, dengan COVID ini aja ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggal, Pak. Ya, ataupun yang tidak kena COVID. Habib Munzir Al-Musawwa itu meninggal usia 40-an. Kiai Haji Arifin Ilham. Sebelum lagi Ustadz UJ. Ya kan? Kemarin-kemarin juga Dr. Lutfi Fathullah. Baru 2 bulan lalu lah. Bulan apa kemarin yang lagi tinggi banget tuh? Juni ya. Juni akhir sama Juli. Dr. Lutfi Fathullah itu adalah ulama handalan. Ya, pakar hadisnya Jakarta. Meninggal juga, umur baru paling 49-50. Nah hadirin, jadi kehidupan dunia ini kalau ada orang tidak beriman tapi harta banyak, rezeki apa itu, bukan rezeki maksudnya harta banyak, mobil mewah, rumah bagus, penghasilan banyak, ini bukan nikmat tapi apa? Istidraj. Nah, di sini kita lanjutkan ayatnya. Ya. Dalam An-Nahl tadi ayat 97, siapa yang beramal soleh laki dan perempuan, janji Allah yang pertama tadi apa? Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Yang pertama itu jaminannya. Yang kedua, kalau kita beriman, beramal soleh, wala najziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan balas ajrahum, pahala mereka, pahala kalian, pahala kita semua orang-orang beriman, bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ngamalinnya cuma 2 menit, pahalanya nggak kira-kira. Ngamalinnya cuma 1 menit, pahalanya di luar jangkauan harta orang paling kaya di dunia ini. I'll wait for you next time insyaallah. Jadi hadirin, karena saya nyetir sendiri dari rumah gitu ya, udah pegel nyetir, megang 2 kilo lagi. Baik, jadi Allah katakan kami akan berikan pahala kepada mereka yang beramal soleh, beriman tadi, bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ini yang mau kita kejar, Pak. Orang paling kaya pun dengan kekayaan paling hebat di dunia ini, Pak, 3.000-4.000 triliun, ya, si Mister apalah itu, Bill Gates lah, Jeff Bezos yang punya apa, ataupun Muhammad bin Salman yang kekayaannya katanya 6.000 triliun. Orang paling kaya segitu paling, belum ada yang di atas 10.000 triliun, Pak. Belum ada. Tapi kalau kita beramal dengan amal agama, Allah berikan itu. Baik, kita masuk aja nomor pertama. Hadirin, ini kitab karya tulis saya pribadi yang kemarin udah kita cetak di atas 10.000 lembar, 10.000 buku ya. Tapi sudah habis dan makanya saya nggak bawa ke sini gitu. Kita perhatikan saja, lihat saja. Yang pertama, kita masuk saja. Jadi intinya kita beramal soleh, akan Allah berikan pahala itu lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Contohnya gini, haji umroh, kita pergi haji berat nggak, Pak? Halo, berat nggak? Berat. Apalagi kalau yang pakai plus 150 juta itu. Di sananya pun di atas 26 hari, terik, matahari panas. Belum lagi naik pesawatnya, tinggalkan kampung halaman, anak, istri, keluarga. Ya. Ataupun kita berjihad, berjuang di jalan Allah. Megang senjata. Pada zaman Nabi banyak sekali peperangan-peperangan yang merenggut jiwa daripada kaum muslimin mati syahid. Ataupun kita bangun masjid pakai duit sendiri 10 miliar gitu. Berat.
Ini hadirin, kita masih berkutak-katik pada memperdalam dan meyakini serta mau praktekkan amal ini ringan tapi pahalanya hebat. Yang pertama Bapak Ibu sudah amalkan, ya, yaitu 2 rakaat sholat sunnah fajar, 2 rakaat qobliyah subuh. Sunnah fajar ini artinya qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh Bapak Ibu, kita lihat hadisnya riwayat Imam Muslim, ya, pada 1721 baginda bersabda, ya, daripada Bunda Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah termasuk 7 orang para sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Hafalannya sampai 2210 hadis. Beliau menempati ranking keempat dari 7 orang, ya, dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Yang keempat beliau, Bunda Aisyah radhiyallahu anha binti Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Jabir, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri, 1147 hadis. Inilah 7 orang papan atas para penghafal hadis Nabi yang memberikan sumbangsihnya kepada kita semua umat Islam. Ya, baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rakaatul fajri, 2 rakaat qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pahalanya daripada mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh, insya Allah kita kerjakan gak ada 5 menit itu, ya. Apalagi kalau ngerjainnya nggak pakai baca surat, habis Fatihah langsung ruku, sujud, bangun lagi, Fatihah, ruku, sujud, itu paling 2 menit, 3 menit, 4 menit. Oke lah baca surat, kulhu, kulya, kulhu, ataupun alam nasra, alam taro, itu paling 4 menit, 5 menit. Tetapi pahalanya kata Nabi, 2 rakaat qobliyah subuh atau 2 rakaat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Lebih baik daripada itu. Sekarang hadirin, kira-kira ada nggak orang punya emas segede bumi? Nggak ada. Orang kaya yang tadi kita sebutin paling banyak 3.000 triliun, 4.000 triliun. Ini 2 rakaat qobliyah subuh, kita sudah berhak mendapatkan 1 kafling di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau 1 hari, Pak. Kalau kita istiqomah 30 hari, ini bukan yang wajibnya, baru sholat sunnahnya. Kalau 30 hari, Bapak Ibu sudah dicatat oleh Allah mendapatkan 30 kafling, 1 kaflingnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau setahun kita kerjakan, atau 10 bulan saja, biar gampang hitungnya, 10 bulan saja kita sudah berhak mendapatkan berapa kafling? 10, 300 kafling. Itu kalau 10 bulan, ya. Kalau 10 tahun hadirin, kita sudah berhak 10 bulannya kali 10 tahun, sudah berhak mendapatkan 3.000 kafling. Inilah dunia, hakikatnya kita sedang mengumpulkan, menabung poin-poin pahala untuk di akhirat. Makanya jangan malas-malas beramal hadirin, jangan malas-malas ibadah. Cuma memang hari ini tidak bisa dicairkan, Pak. Ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, ini pahala dunia seisinya bisa dicairkan nggak besok? Belum bisa. Diberikan pahala di mana? Di akhirat. Dalilnya Ali Imran 185, ketika Allah ingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. 185 nih Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan, ujurakum, pahala-pahala kalian diberikan, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Sekarang sih belum kelihatan, dosa belum kelihatan, dosa kan nggak berjendol. Dulu tuh anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA kalau lagi bercanda, dosa tuh Allah, dosa nggak berjendol katanya. Ya emang sekarang, tapi nanti bebannya di mana? Di akhirat.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saking pentingnya qobliyah subuh 2 rakaat ini, sampai kalau Nabi meninggalkannya karena capek, karena ketiduran, atau karena yang lainnya, beliau mengkodok siang harinya. Beliau mengkodok siang harinya 2 rakaat. Kalau nggak disengaja, ya ketiduran, jangan disengaja ada waktu habis adzan, nanti deh, ya biar kumat aja saya sholatnya nanti jam 8 pagi. Jangan. Kalau ketiduran atau terlambat, contohnya kita udah datang ke musola ini pas qomat, perut mules, kira-kira enak nggak sholatnya kayak gitu? Ya nggak enak dong. Akhirnya dia ke WC, ya cukup lama juga, udah selesai sholatnya itu, belum sempat qobliyah, nggak dapat sholat berjamaah, ya tapi tetap pahalanya diberikan oleh Allah. Dan dia kalau mau sholat qobliyahnya boleh dikodok gitu. Banyak itu dalilnya. Contohnya nih, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kita banyak buka kitab nih Bapak Ibu. Nih, riwayat Imam Ibnu Majah. Ini kitab asli ya. Kitab asli yang dibuat digital, dan kita tinggal buka-buka saja itu lembarannya. Ya, asal kita hafal hadisnya. Contohnya begini, dari sahabatnya Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini derajatnya sahih 1210, riwayat Imam Ibnu Majah nih, Ibnu Majah. Ini yang kita ini kan. Ya, riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nama ketiduran an raqaatail fajri, dari menjalankan 2 rakaat sunnah fajar. Nabi nggak sempat tuh sholat 2 rakaat qobliyah subuh karena ketiduran. Faqadahuma, maka beliau mengkodoknya ba'dama tola'ati syamsu, setelah terbit matahari. Saking pentingnya itu Pak. Jadi ini solusi. Kalau satu waktu, namanya manusia juga lemah, kadang kita pun ketiduran, kecapean, maka boleh dikodok pada siang harinya setelah terbit matahari. Tujuannya supaya untuk umat Islam tidak kekurangan pahala yang hebat tadi, mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Baik, kita masuk aja nomor 2. Nomor 2 hadirin, 4 rakaat sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah duhur. Pak Ustadz, kalau qobliyah duhur kita sholatin 2 rakaat aja boleh nggak? Boleh. Kalau ba'diyah duhurnya 2 rakaat aja boleh nggak? Boleh. Tapi nggak dapat pahala yang ini. 2 rakaat itu minimal, 4 rakaatnya sempurnanya. Namanya juga pembicaraan kita, yaitu amalan ringan berpahala besar. Jadi kalau 2 rakaat kita sholatkan, oke, dapat pahala sunnah. Ba'diyahnya 2 rakaat dapat pahala sunnah, tapi tidak dapat pahala ini. Masih kurang dongkrak itu. Makanya tambahin lagi berapa? 2 rakaat. Coba kita lihat hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi nomor 430. Ya. Nabi SAW diantaranya bersabda, man hafadha, siapa orangnya yang menjaga, ala arba'i raka'atin qabla duhur, ke atas 4 rakaat sebelum duhur. Siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya, apa pahalanya? Haramallahu 'alan nar, Allah haramkan orang ini masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur mengharamkan seseorang masuk ke neraka. Berarti dosanya dihapus dengan 4 rakaat ini. Nah, kalau kita sudah ngerti ilmunya gini, jangan sia-siain Bapak Ibu. Besok paling enggak kita sholat qobliyah duhurnya berapa? 4. Ba'diyahnya 4. Dan disolatkan 2 rakaat yang paling baiknya. Kalau Anda memang waktunya sangat mepet, tinggal 3 menit gitu ya, maka silakan 4 rakaat langsung, tapi tidak memakai tahiyat pertama, langsung 4 rakaat. Nah hadirin, ini yang disebut dengan beramal dengan ilmu, karena nggak boleh dibuat-buat. Yang seperti ini nggak bisa dibuat-buat dari pendapat para ulama.
harus berdasarkan apa? Hadis, harus berdasarkan dalil, gitu. Contohnya baca ayat kursi baik nggak? Baik. Ada yang bilang nih, seorang ulama, bacalah ayat kursi 10 kali, maka kamu akan mendapat surga Firdaus. Mana dalilnya? Tidak boleh. Ya, setiap penempatan pahala harus berdasarkan apa? Hadis, dalil, Al-Quran atau hadis, dan tidak boleh pendapat ulama. Begitu. Nah hadirin, 4 rakaat qobliyah duhur ini, makanya musola kita kalau bisa qobliyah duhur, rentang waktu sebelum antara adzan dan iqomat jangan cuma 5 menit. 5 menit sama waktu adzan selesai tinggal 2 menit, nggak cukup itu. Ada satu masjid kami datang, kemudian mau qobliyah duhur 4 rakaat, habis adzan dipasang tuh apanya, timernya ini, diberikan waktu cuma 3 menit. Dalam hati saya, aduh, nggak bisa nih kita mengerjakan 4 rakaat, apalagi kita pendatang kan nggak sopan Pak, mau nambah 2 rakaat lagi kan nggak enak, karena kita orang yang transit cuma mau numpang sholat aja di masjid itu. Makanya kalau bisa setiap DKM ya menyediakan waktu antara adzan dan iqamat paling tidak 8 menit, 7 menit, supaya mampu menghidupkan sunnah Nabi seperti ini, gitu ya. Jangan cuma 2 menit, 3 menit, nggak dapat itu. Nah kalau ba'diyahnya sih bebas, ba'diyahnya bebas ya, nggak ada timing lagi kan, udah bebas, terserah. Dan yang afdolnya sholat sunnah kita itu kalau kita mampu kerjakan di rumah, ya kerjakan di rumah.